bergabung di Zoom kelas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ika atas kesempatannya, juga SMP 9, selalu di hati insya Allah. Ini takdir Allah ya, saya udah janji tidak akan meninggalkan SMP 9, benar, balikan ini. Baik, dengan cara yang lain ya, Allah itu sudah mengatur. Insya Allah Ibu sempatkan waktu setiap hari Selasa 1 jam untuk mengisi ekskul ini, kemudian nanti tugas dan lain sebagainya di-share di WA Group. Baik ya, kita mulai saja. Seperti yang disampaikan ya, semua sudah download aplikasi Snapseed sama Ponto ya. Kemudian handphonenya tolong di standby kan. Saya udah bisa share ini ya, Bu Ika. Share, udah boleh ya? Oke. Saya akan share dulu materi pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ekstrakurikuler smartphone fotografi memang hal baru ya di SMP 9. Maksudnya ekskul baru di SMP 9. Namun sebenarnya di dunia pefotoan ya, di dunia fotografi, smartphone fotografi itu sekarang sedang in. Kenapa? Karena begitu banyaknya kebutuhan yang bisa terpenuhi hanya dengan handphone. Misalkan untuk kebutuhan pribadi, untuk kebutuhan bisnis, untuk kebutuhan promo-promo dan lain sebagainya. Apalagi dengan kondisi pandemi ini, maka dunia visual itu sangat dibutuhkan. Semua memerlukan itu, dan saat ini fotografi itu tidak eksklusif oleh pemilik DSLR atau kamera ya, yang mana zaman dulu fotografi itu mahal dalam tanda kutip. Sekarang insya Allah tidak perlu, karena berkembangnya teknologi smartphone, fotografi juga bisa menyamai hasilnya dengan hasil smartphone, hasil DSLR ya. Dan disinilah kita akan belajar dari nol tentang smartphone fotografi. Mungkin catatan kecil dari Ibu bahwa jika kita ingin belajar sesuatu, siapkanlah menjadi gelas kosong. Maksud Ibu, supaya semua ilmu apapun itu dapat terserap dengan baik. Meskipun mungkin sebagian anak-anakku itu ada yang sudah belajar, ada yang sudah pandai mungkin dalam memegang kamera dan sebagainya. Tapi yuk sama-sama di sini Ibu juga sama belajar, karena mengajar itu sama dengan belajar, mengulang-ulang pelajaran ya. Jadi di sini intinya kita sama-sama belajar. Di sini Ibu tulisnya belajarnya bersama Mailia 31 Photoworks. Jadi itu akun IG Ibu khusus untuk pefotoan ya. Jadi silakan di-follow atau mau lihat-lihat feed Ibu boleh di situ. Karena ada akun lain khusus untuk kegiatan organisasi, itu di akun lain. Khusus untuk pefotoan pakai ini. Oke. Bentar ya. Kenapa tidak mau moving ya? Sebentar ya. Kenapa nih? Screen-nya nggak mau maju. Ini Ibu juga udah. Oke, next ke sini aja ya. Sama aja kan? Oke, kemudian sebenarnya Ibu ingin berkenalan lebih dekat dengan anak-anakku semuanya, dan salah satunya ingin menanyakan apa sih yang memotivasi anak-anak semua memilih untuk mengikuti ekskul smartphone fotografi. Silakan ditulis di komen ya, di kolom komen. Kemudian apa alasannya yang memotivasi untuk ikut smartphone fotografi dan apa harapannya? Karena Lili kontol. Maaf, ini suara Ibu masih on ya, Bu Ika? Masih Bu, lanjut Bu. Oke ya, maaf soalnya Ibu pakai 2 laptop jadi rada ini. Oke, jadi tolong ditulis di kolom komentar alasannya kenapa dan apa harapannya untuk belajar di smartphone fotografi ini. Sambil Ibu tuliskan target, ini target dari Ibu sendiri ya, supaya kita sama-sama menyamakan visi misi supaya satu
mengerucut, oh ini nanti yang akan kita dapat. Nah, ini yang pembelajaran selama 6 bulan ke depan tuh ini. Gitu. Salah satunya targetnya itu adalah memahami cara mendapatkan foto keren menggunakan kamera handphone dengan mengenal satu basic kamera setting, itu yang utama. Ya, yang kedua angle atau arah sudut pengambilan gambar. Karena dengan kita tahu angle-nya motret dari sebelah mana, itu akan tahu bagaimana menghasilkan foto yang indah untuk dilihat oleh semua orang ya, karena fotografer itu nggak boleh egois ya, menurut kita sendiri indah gitu, tapi harus secara keseluruhan melihatnya itu indah. Kemudian basic lighting atau pencahayaan. Cahaya itu adalah faktor utama dalam memotret. Cahaya, foto sendiri artinya cahaya ya, fotografi adalah ilmu menangkap cahaya atau ilmu melukis cahaya. Tidak ada cahaya, tidak ada foto yang dihasilkan. Dan di situ nanti kita akan latihan tentang pencahayaan. Kemudian composition atau tata letak. Dengan kita tahu meletakkan suatu objek di sebelah mana, dengan beberapa komposisi yang ada di fotografi, itu juga akan menghasilkan foto yang indah dan kita akan pelajari itu. Kemudian editing. Kenapa kita perlu mengedit? Salah satu kelemahan dari handphone itu adalah karena kelemahannya itu jadi kita menutupnya dengan editing. Tapi tentu saja dengan batasan-batasan tertentu supaya kesan alaminya itu tetap terjaga ya, jangan sampai terlalu menor dalam tanda kutip, misalkan warna buah yang harusnya merah menjadi ke oranye atau seperti itu. Tetap jadi perlu sentuhan editing. Dan kita sekarang akan mulainya dari kenapa tadi nggak bisa di-pause ya? Dari sini ya. Oke. Saya dari sini dulu deh. Oke. Silakan dibuka handphonenya masing-masing. Sebentar saya edit di sini dulu. Silakan buka handphonenya masing-masing. Kita sama-sama melihat ini ya, melihat kamera handphone masing-masing. Silakan dibuka semuanya ya. Semuanya dibuka, kemudian masuk ke kamera handphone, ke kamera yang ada di handphone. Sudah ya semuanya? Silakan diperlihatkan ke screen. Sudah oke ya? Nah, di sini selama ini yang kita ketahui, jika memotret itu biasanya pada saat membuka kamera itu langsung jepret, langsung take foto ya. Dan itu yang dimaksud dengan mode otomatis. Jadi foto yang dihasilkan itu adalah benar-benar hasil olahan dari masing-masing kamera handphone. Nah, yang kedua, sebenarnya di setiap handphone, smartphone itu ada mode manual, sebagaimana kamera DSLR ya. Ada mode manual. Di mana sih? Silakan cari di kamera. Ini kelihatan ya, di kamera. Kemudian di more atau lain-lain. Di more atau lain-lain, di sana ada tulisan pro atau expert. Sudah ketemu ya? Sudah ketemu ya? Oke. Nah, di situ di mode expert itu, jika kita masuk ke mode expert itu atau pro atau kalau nggak salah di iPhone itu apa ya? Ada yang pakai iPhone? Sudah ketemu? Ada Bu. Nah, ada yang anak namanya murid. apa? Expert atau pro atau pakar Pro. ya? Nah, Pro. ya di situ intinya di setiap handphone atau smartphone itu ada mode manual yang dibilang expert atau pro. Di situ kelebihannya pro atau manual, kita bisa edit ISO. Di bawahnya ada ISO. Ini kelihatan nggak ya? Ada ISO, ada shutter speed, ada white balance, sebagaimana DSLR. Di sini kita bisa atur dengan cuaca terik pun kita bisa mengatur foto seakan-akan di malam hari. Begitu sebaliknya gitu. Jika cuaca agak mendung ya kita tambahin shutternya. Gitu. Namun pada permulaan pembelajaran Ibu tidak akan menjabarkan tentang settingan kamera handphone manual dulu karena pembahasannya akan panjang sekali. Di situ kita harus mempelajari dulu segitiga exposure.
Mungkin bagi anak-anakku yang sudah memahami kamera pasti paham itu. Ya, segitiga exposure itu shutter speed, ISO, sama ISS sama aperture sama f. Di sini Ibu hanya memberikan wawasan dulu bahwa oh ternyata di kamera handphone pun ada mode manual. Ya, oke sekarang kembali ke mode otomatis dulu ya. Kita akan belajar dari mode otomatis dulu. Nah, sebelum memotret, usahakan kita aktifkan grid lines pada kamera handphone. Silakan masuk kamera, kemudian ada settingan ya. Ada settingan, sambil dicari ya, ada settingan. Dalam kamera itu ada grid lines atau garis bantu itu sebaiknya di-on-kan. Sudah ya, sehingga jika sudah di-on-kan, dalam layar kamera itu akan ada terbagi 9 kotak. Nah, dengan adanya grid lines, garis bantu, sehingga kita bisa memotret dengan lurus dan memposisikan objek sesuai keinginan. Apakah akan di tengah-tengah, di dead center, atau di rule of thirds ya, di setiap titik-titik pertemuan grid lines. Jadi setelah belajar ini, pastikan semuanya handphonenya di kameranya grid lines-nya di-on-kan. Kemudian picture size, ukuran foto. Selama ini jika kita memotret biasanya bawaan kamera adalah full screen. Nah, selama kita pembelajaran, kita biasakan picture size-nya itu di standar 4:3 atau square 1:1. Kenapa? Karena salah satu kebutuhan kita adalah biasanya untuk memposting foto kita di media sosial, khususnya IG. Sementara Instagram itu hanya menerima square 1:1 atau 5:4. Karena di handphone tidak ada langsung 5:4, sehingga yang paling mendekati adalah 4:3. Jadi kita seragamkan mulai pembelajaran ini, semua handphonenya grid lines-nya di-on-kan, kemudian picture size, ukuran fotonya 4:3. Sehingga pada saat kita posting di IG itu tidak akan terlalu banyak di crop. Ya, jika kita foto full screen pada saat kita share di IG itu otomatis kepotongnya banyak sekali. Gitu. Kemudian gunakan resolusi paling tinggi karena proses editing akan menurunkan resolusi. Jadi di situ di settingannya silakan dilihat kan ada pilihan resolusi. Resolusinya pilih yang paling tinggi. Nah, supaya menghasilkan foto dengan kualitas yang terbaik dari handphone masing-masing ya. Karena setiap handphone pasti beda megapikselnya. Ada yang bocor. Kemudian kita lanjut ya. Sebentar. Kemudian sudah sampai batas itu kita udah sepakat dulu ya tadi grid line sama picture size. Kemudian selanjutnya Ibu akan share tentang editing ya. Karena selain sebelum editing kita ke setting kamera ya. Nah, silakan diikutin dulu ya video ini. Bismillah. Berikut adalah setting kamera handphone sebelum kita gunakan untuk memotret. Pertama, biasanya posisinya di full screen ya. Untuk itu kita belajar dengan setting kamera dulu. Kita pilih setting, kemudian composition. Pastikan fotonya itu menggunakan grid ya, grid lines. Kenapa? Karena dengan grid lines kita akan terbantu cara menentukan posisi objek agar tepat atau sesuai keinginan. Misalkan seperti ini berada di dead center atau di tengah-tengah ya. Selain itu juga kita edit frame-nya. Kita pilih frame-nya 4:3
supaya tidak banyak tercrop pada saat kita edit. Seperti ini. Kemudian pada saat kita motret, memang sebaiknya menggunakan tripod ya supaya tidak goyang. Tapi jika tidak memungkinkan, kita handheld atau pegang tangan dan menentukan objek supaya tajam atau supaya tepat itu kita klik di posisi poinnya, kemudian brightness, terang gelapnya kita bisa atur ya. Jika ingin terang maka digeser ke atas, jika ingin agak gelap ke bawah seperti ini. Misalkan baru kita take foto. Nah, itu yang paling basic dalam settingan kamera ya. Terima kasih. Selamat. Baik, itu tadi basic kamera setting ya. Itu dulu gitu yang kita sepakati dulu. Kemudian kita lanjut ke proses editingnya. Sebentar, Ibu tuh tadi ada masalah di mana ya, lupa. Mungkin di sini. Oke. Editing. Terdapat banyak sekali aplikasi untuk mengedit foto. Di antaranya Snapseed, Lightroom, Photoshop, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Namun, kenapa Ibu pilih Snapseed? Snapseed adalah aplikasi editing yang bisa dilakukan di handphone. Bahkan banyak yang tidak berbayarnya. Maksudnya bisa dilakukan dengan tidak berbayar. Kemudian paling lengkap menurut Ibu ya. Untuk proses editing basic-basicnya saja. Mungkin nanti ke depannya kita bisa belajar Lightroom, Photoshop ya. Karena yang paling mantap itu di Photoshop. Cuman harus dilakukannya di handphone. Gitu. Kita belajarnya dasar dulu dari Snapseed. Itu tadi tujuan mengedit adalah untuk menyempurnakan foto sesuai keinginan atau kebutuhan, namun tidak berlebihan agar kesan alaminya tetap dapat ya. Berikut Ibu share video tentang editing Snapseed. Silahkan dibuka dulu handphonenya. Foto yang tadi Ibu share di grup, silahkan dibuka. Kita sama-sama belajar edit menggunakan Snapseed dengan foto yang tadi. Jadi dengan satu foto yang sama, itu akan menghasilkan lain-lain. Misalkan 37 orang yang ikut mengedit, itu bisa mendapatkan 37 hasil yang berbeda. Karena itu kembali ke selera ya. Setiap orang itu dalam mengedit pasti kembali ke selera masing-masing. Nah, di sini Ibu akan share video tentang langkah-langkah mengedit menggunakan Snapseed. Silakan diikutin ya. Sudah dibuka fotonya? Ini kita belajar mengedit Snapseed ya. Sambil diikutin ya. Assalamualaikum. Berikut adalah video tutorial tentang tahapan editing sebuah foto menggunakan aplikasi Snapseed. Pertama kita pilih foto yang akan kita edit. Misalkan foto ini ya, foto yang sudah Ibu ambil sebelumnya. Kemudian kita kirim atau send ke aplikasi Snapseed yang sudah kita download sebelumnya. Baik, tahapan pertama dalam editing adalah cropping sebuah foto sesuai ukuran yang diinginkan untuk menyempurnakan komposisi foto ya. Misalkan kita akan edit maksudnya akan kita posting di media sosial, khususnya IG. Misalkan IG itu hanya menerima foto dengan ukuran square 1:1 atau 5:7. Adapun landscape nanti akan kepotong ya. Oke, kita pilih tools, kemudian cropping, kita pilih 5:4 dengan komposisi dead center. Maksudnya dead center di sini adalah si bunga atau objek utamanya berada tepat di tengah-tengah sebuah foto. Kemudian kita klik centang. Selanjutnya kita pilih tune image.
Di sini banyak pilihan. Nah, yang pertama itu brightness. Brightness itu adalah untuk menambah atau mengurangi tingkat kecerahan seluruh bagian foto ya. Jadi jika kita geser ke kiri maka seluruh bagian fotonya akan nampak gelap. Kemudian jika ke kanan kebalikannya akan nampak semakin terang. Di sini kita edit sesuai keinginan dan kebutuhan saja. Misalkan plus segini juga cukup ya. Kemudian geser ke atas, ada pilihan kontras. Kontras adalah untuk menambah atau mengurangi ketajaman pada sebuah foto sehingga tegas antara batas gelap dan batas terangnya ya. Misalkan kita lihat jika geser ke kiri maka batas terang gelapnya itu semakin mudar, sementara jika ke kanan maka semakin tegas ya. Jadi kita edit secukupnya. Tujuannya kontras itu adalah salah satunya jika pada saat kita memotret fotonya kurang jelas, kurang tegas, itu bisa dipertegas dengan kontras ini. Kemudian saturation. Saturasi itu adalah untuk mengatur warna menjadi pucat atau mencolok, tergantung keinginan dan kebutuhan. Kita lihat jika digeser ke kiri maka warnanya semakin memudar, bahkan jika -100 akan menjadi foto black and white. Kemudian jika ke kanan malah sebalikannya ya, semakin cerah. Lihat ungunya udah bahkan jadi over ya. Jadi kita edit secukupnya saja untuk saturasi. Kemudian selanjutnya ambience. Ambience itu adalah untuk menambahkan atau mengurangi intensitas cahaya suatu foto. Jadi intensitas cahayanya yang akan berkurang atau bertambah ya. Misalkan kita lihat ke kiri intensitas cahayanya, sementara ke kanan seperti ini ya. Jadi kita cukup secukupnya saja jika dalam saat mengedit. Bisa mau begini, bebas ya sesuai kebutuhan atau keinginan. Sekarang ibu pilihnya segini, bahkan dikurangi aja dikit. Oke, kemudian highlights. Highlights itu adalah untuk mengatur intensitas cahaya hanya pada area terang dalam sebuah foto. Jadi yang dirubah hanya area terangnya saja. Jika ke kiri, maka area terangnya semakin gelap. Jika ke kanan, mungkin di sini fokusnya ke kelopak bunga ya, karena di situ yang terkena highlights atau terkena cahaya langsung. Jika ke kanan, maka nampak yang berubah itu adalah yang memiliki highlights. Nah, kita tambahkan highlightsnya sedikit saja. Jika dikurangi seperti ini, kita tambahkan aja sedikit. Oke, highlightsnya. Kemudian ada shadows. Shadows itu untuk mengatur intensitas cahaya hanya pada area gelap dalam sebuah foto. Jadi jika kita geser ke kiri atau ke minus ya, maka area gelapnya kan semakin gelap. Sementara ke kanan area gelapnya semakin terang. Ya, kita tambahkan shadow secukupnya saja. Kemudian warmth. Warmth itu adalah untuk menambahkan kesan hangat atau dingin sebuah foto. Jika kita geser warmth-nya ke kiri, maka terkesan dingin ya, semakin kebiruan, atau ke kanan semakin hangat atau kekuningan fotonya. Jadi memberi kesan hangat atau dingin sebuah foto. Jika misalkan kita inginnya terkesan hangat ya berarti di plus ya. Jika ingin terkesan dingin ya di minus gitu. Karena ini siang hari jadi dikasih kesan hangat saja. Setelah itu kita centang oke. Dilanjut dengan editing details ya, di tools details. Itu ada dua pilihan yaitu structure sama sharpening. Structure itu untuk mengatur tekstur foto. Kita lihat perbedaannya. Jika digeser ke kiri maka struktur fotonya memudar. Kita lihat di belakangnya itu ya. Di kelopak bunganya juga memudar strukturnya. Kemudian jika digeser ke kanan malahan kebalikannya ya. Semakin serat-seratnya semakin kelihatan. Oke, jadi kita edit secukupnya saja strukturnya. Kemudian sharpening. Sharpening itu mengatur detail kurang tajam menjadi semakin tajam. Jadi jika pada saat kita memotret fotonya kurang tajam, bisa tambahkan sharpening. Seperti ini, akan semakin tajam fotonya. Tapi diingat, jika dirasa fotonya pada saat motret sudah tajam, mungkin tidak dibutuhkan lagi sharpening ya, karena akan mengurangi kualitas foto itu sendiri.
Mungkin jika dibutuhkan seperti ini aja cukup. Kita klik OK. Setelah itu ada tools selective dan brush. Nah, di selective and brush itu untuk mengubah kecerahan di beberapa bagian foto yang diinginkan. Misalkan kita ingin bunga ini nampak lebih stunning gitu ya, lebih wow gitu. Kita klik dulu di bunganya, kemudian kita jepit menggunakan tangan ya, dilebarkan, ditipiskan. Misalkan, oh saya maunya yang lebih tegas tuh hanya segini aja, hanya seukuran bunganya aja, yang lainnya nggak usah misalkan. Nah, di sini baru setelah sesuaikan ukurannya mau sebesar apa yang ingin dibuatkan cerah, kemudian kita pilih brushnya ke kiri ke kanan, dicerahin, kemudian kontrasnya juga sedikit-sedikit aja ya, kemudian saturasi juga mau dilebihin dari warna yang lain misalkan, kemudian structure juga mungkin lebih misalkan ya. Oke, kita klik, maka dia akan nampak lebih lain dari objek yang lain, misalkan dari bunga satu ke bunga yang lain. Tapi jika dirasa tidak perlu, tidak mau gitu, mungkin ya kita bisa pilih undo di atas ini. Undo itu adalah untuk meng-cancel ya tools yang sebelumnya kita undo, jadi tidak digunakan itu selektif yang tadi. Kemudian brush juga sama. Untuk mempertegas atau menajamkan ya, tapi ini kadang jarang dipakai ya. Jadi kita coba aja jika ingin ini kita centang seperti tadi, exposure-nya +7, kemudian kita brush dengan jari ya. Jadi keseluruhannya akan seperti ini. Dan intensitasnya itu bisa dipilih. Jika dirasa tidak mau menggunakan ini, sebelumnya kita klik OK dulu, kemudian kita undo jika tidak menginginkan ini. Terkadang dibutuhkan juga sih untuk brushing ya, sesuai kebutuhan dan keinginan saja. Kemudian healings. Nah, healings ini akan banyak digunakan karena healings itu biasanya dibutuhkan saat kita ingin menghilangkan sesuatu di dalam foto, yaitu untuk menghilangkan noda atau noise pada bagian foto yang tidak diinginkan. Kita klik healings, kemudian misalkan kita tidak ingin ada bunga ungu ini ya. Pertama tipsnya jika ingin menggunakan tools healings, yaitu dengan cara menzoom fotonya dulu. Misalkan seperti ini, kita ingin menghilangkan bunga ini, baru kita tap-tap ya, perlahan-lahan agar rapi dan tidak mengganggu objek yang lain. Seperti ini misalkan tidak mau kan, kita tidak mau ada bunga ungu ini, nah hilang. Gitu. Begitupun bunga-bunga yang lain misalkan ya, ini kita klik dulu. Sebelumnya ada bunga ungu di sebelah kiri, sekarang tidak ada. Dan kita bisa melakukan itu di bagian manapun ya, sesuai kebutuhan dan keinginan. Dan jika tidak maksudnya mau membalikan, mau tetap ada, ya kita klik undo seperti biasa. Kemudian lens blur. Nah, di sini ada ada tools lens blur, yaitu gunanya untuk membuat efek berbayang pada bagian foto. Misalkan kita ingin seperti bokeh gitu ya, fotonya yang objeknya tegas, sementara belakangnya itu ngeblur. Kita ukuran juga bisa sesuaikan, kita inginnya seperti ini, misalkan yang ngebokehnya seperti ini, atau bentuknya malah segi 4 seperti ini. Yang bokeh itu hanya bagian-bagian garis belakang aja, itu bebas ya, sesuai kebutuhan dan keinginan. Atau kembali mau bentuknya bulat saja, misalkan mau seperti ini, diatur dengan menggunakan jari ya. Jadi misalkan seperti ini misalkan ya, kan sesuai kebutuhan aja. Kemudian perlu diingat lens blur bawaannya Snapseed itu biasanya otomatis sudah +30. Jadi sebaiknya kita nolkan dulu, sebelah kiri geser. Setelah itu baru kita atur mau berapa kekuatan dari blurnya. Karena kalau terlalu ngeblur seperti ini juga akan nampak aneh ya. Jadi secukupnya saja, kita mau berapa terserah. Agar tetap nampak alami ya, mungkin tidak terlalu banyak, di 9, 10 atau sesuai selera. Kita klik OK ya. Nah, ini otomatis yang belakangnya menjadi ngeblur.
Gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah vignette. Vignette itu adalah untuk menambah warna hitam atau putih di pinggir foto untuk mempertegas point atau objek. Kita coba ya, pilih tools, kemudian vignette di sini. Nah, di vignette pun sama, dia akan otomatis menjadi -50. Untuk itu, pertama kita nolkan dulu. Kemudian kita klik tengah, seberapa bagian yang ingin lebih terang dari bagian lainnya. Misalkan kita hanya ingin segini nih yang lebih terang, yang lainnya di luar itu gelap. Nah, oke, jadi kita lihat setelah dipilih tadi outernya kita bikin gelap, misalkan ke kiriin ya, maka samping-samping kirinya tuh semakin gelap. Atau mau kebalikannya, outernya justru semakin lebih terang dari objek juga bisa. Nah, biasanya sih outernya lebih gelap sedikit, kemudian geser ke atas, inner brightness-nya itu yang semakin terang gitu, misalkan ditambah segini. Nah, dia akan nampak lebih dari pinggirannya ya, warnanya akan nampak lebih. Misalkan kita klik OK. Itu dia tools dasar yang kita pelajari. Sebenarnya masih banyak tools yang ada di Snapseed, itu bisa dipelajari sendiri, dicoba-coba, tapi yang tadi itu adalah yang dasar ya, yang paling sering dipakai untuk editing. Kalau dirasa sudah cukup, maka kita klik done dan otomatis foto akan tersimpan di galeri. Demikian, selamat berlatih dan mencoba terus ya. Assalamualaikum. Baik, itu tadi. Sebentar ya. Oke, itu tadi cara mengedit menggunakan Snapseed. Mungkin bagi yang pertama kali menggunakan aplikasi ini pasti agak bingung-bingung ya. Nanti insya Allah videonya bisa di grup, bisa diulang-ulang. Kemudian kembali cara pengeditannya. Yang pertama tipsnya adalah usahakan edit setipis mungkin, ya. Tapi sesuai selera, karena masing-masing itu seleranya lain-lain ya. Oke, bagi yang sudah berhasil tadi mengedit, akan otomatis tersimpan di galeri ya. Kemudian yang terakhir untuk hari ini, Ibu share yang terakhir. Bentar ya. Sepertinya Ibu tadi klik. Ini agak-agak ini persiapan materinya. Sebentar ya. Ini di halaman terakhirnya. Oh, ini watermark belum ya? Lupa. Oke. Sudah klik kah? Sudah kelihatan watermark belum ya, Mbak Bu Ika? Kenapa, Bu? Sudah klik ini belum ya? Belum, masih folder Ya. ya. Oke, saya kayaknya tadi salah nge-setting ini. Saya close dulu ya. Iya, silakan. Iya, ini baru pulang dari berkegiatan langsung nyalain laptop. Masya Allah. Luar biasa. Oke, di watermark. Di saya sih udah, kenapa ya? Atau saya stop dulu. Sorry, bentar ya. Tadi belum saya buka-buka di sini. Share screen. Harusnya sih ada di sini. Ini watermark ya. Oke, kita lanjut. Sudah, Bu Lia. Siap. Watermark atau label adalah sebuah tanda kepemilikan sebuah foto berupa tulisan kecil atau logo. Seperti gambar di sampingnya ada nama Mailia 31, itu yang dibilang watermark. Dan fungsinya untuk melindungi hak cipta sebuah karya. Dan ini ya yang perlu disampaikan, sebagai kebanggaan akan hasil karya sendiri. Jadi gini, foto itu adalah seni, dan seni itu tidak pernah salah. Yang ada, seni itu adalah ada yang indah dilihat dan kurang indah dilihat, karena itu akan kembali ke selera. Nah, untuk itulah yang pertama kita lakukan adalah kita harus bangga terhadap karya sendiri dulu. Bangga dulu ya. Selanjutnya baru nanti akan ada apresiasi dari luar, dari medsos. Bahkan nanti akan ada apresiasi dari instansi terkait. Karena memang nanti ada akreditasi, sertifikasi profesi ya. Dan itu sedang Ibu jalani sekarang, udah mulai
menuju ke sana gitu, karena ingin ada pengakuan secara legal. Nah, ini foto ini sengaja Ibu sampaikan. Ini adalah foto Ibu waktu motret. Sebenarnya tidak menyengaja motret, karena waktu itu Ibu sedang di Pemda lantai 11 di pertemuan dengan Kepala Dinas Koperasi, ada rapat, dan Ibu kan iseng kalau udah suka motret itu apa aja foto. Jadi Ibu foto pemandangan ini dari lantai 11, padahal dari balik kaca, cuman kebetulan alhamdulillah kacanya bening bersih, jadi tidak mengganggu. Biasanya kalau kacanya kita motret dari balik jendela, ada bintik-bintik aja itu pasti kelihatan, dan itu sulit ya ngeditnya, bisa tapi sulit gitu. Nah, Ibu foto dong dengan kondisi seperti ini. Kemudian tidak lama setelah itu ada lomba foto Bekasi Kota Kita. Ibu memberanikan diri untuk mengikuti lomba itu, dan alhamdulillah foto ini menjadi pemenangnya gitu, bahkan dibukukan ya, alhamdulillah dibukukan ini salah satu pengakuan secara sosial ya, alhamdulillah. Ini buku ini saya insya Allah akan sumbangkan satu untuk perpustakaan sekolah ya. Yeay, alhamdulillah, terima kasih. Sebagai acuan atau sebagai motivasi buat anak-anakku sekalian, khususnya peserta ekskul smartphone fotografi, bahwa dengan memotret pakai handphone, ini pakai handphone, Ibu pakai handphone Oppo Reno 4, jadi tidak masalah gitu. Ini sudah dibukukan, sudah ada di sini, diakui secara sosial gitu. Itu satu kebanggaan sendiri. Makanya kenapa dibutuhkannya juga watermark sebagai bukti kepemilikan itu foto kita gitu. Di samping nanti ada data exif ya, jika ingin memastikan bahwa itu foto kita, kita juga akan dimintain itu data exif. Nanti dipelajarin lagi tentang data exif ya. Insya Allah ini saya berikan satu untuk SMP 9 untuk perpustakaannya. Ini semoga menjadi motivasi buat anak-anakku semua untuk terus berkarya, berlatih, belajar, termasuk smartphone fotografi gitu. Pas Ibu tanya kenapa ini termasuk pemenangnya, ternyata salah satu pertimbangan juri adalah sejauh ini peserta fotonya itu memberikan foto-foto yang memperlihatkan kekumuhan dalam tanda kutip Bekasi ya, kalinya yang kotor lah, apalah gitu. Di sisi lain Ibu malah memperlihatkan keindahan Bekasi gitu. Dan asalnya mereka menyangkanya Ibu motretnya pakai drone, padahal bukan, padahal karena Ibu motretnya dari lantai 11. Dan view ini tidak bisa semua orang ngambil foto ini ya, karena harus ke gedung Pemda gitu. Dan di sini Ibu sengaja memperlihatkan kehijauan, bahwa di Bekasi yang katanya panas itu punya hutan loh, itu kan hutan Bekasi ya, punya hutan loh gitu, hutan Bekasi. Kemudian ini jembatan Sumarekonnya itu sekarang menjadi landmarknya Bekasi gitu. Jadi itu gitu yang menjadi pertimbangan juri memenangkan foto ini sebagai salah satu pemenang ya. Banyak sih pemenangnya, Ibu hanya salah satunya aja. Gitu. Jadi biar semangat ya anak-anakku semuanya untuk belajar. Kemudian kita akan mempelajari cara membuat watermark di aplikasi Ponto yang sudah di-download ya. Ibu ada video dari sini aja. Jadi ini video terakhir tentang edit watermark ya. Silakan handphonenya dibuka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar cara membuat watermark. Ya, belum muncul ya? Belum. Bentar ya. Oke dulu. Tadi ada ini. Ya, kita ulangi ya. Foto yang tadi silahkan dibuka. Kalau lebih baik memang kalau udah berhasil diedit ya. Kalau belum berhasil diedit nggak apa-apa, yang mentah tadi yang belum sempat diedit. Yang jelas fotonya yang sama dulu ya. Oke, kita mulai cara tutorial membuat watermark di dalam aplikasi Ponto ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar cara membuat watermark di dalam foto kita. Pertama, kita pilih foto yang akan kita beri watermark, kemudian send, kirim ke aplikasi Ponto yang sudah kita download sebelumnya. Setelah masuk, kita klik tanda pensil yang di atas, kemudian ketik nama kita sesuai keinginan. Boleh nama
panggilan atau nama apa saja ya. Ini Ibu tulis nama Mailia 31. Ini akun IG Ibu ya, khusus untuk foto-foto. Kemudian fontnya kita bisa pilih di dalam Fonto itu sendiri terdapat banyak sekali pilihan font yang bisa kita pilih sesuai keinginan. Namun juga bisa download ya untuk menambahkan jenis-jenis font yang kita inginkan. Dan ini berbayar biasanya, untuk sebagian yang berbayar, ada yang free juga. Misalkan kita pilih yang ini untuk fontnya ya, oke yang ini. Kemudian kemudian kita posisikan. Biasanya watermark itu posisinya di kiri atas atau kanan atas, boleh kiri bawah atau kanan bawah, di mana saja yang posisinya tidak mengganggu objek ya, agar tidak mencuri perhatian, sehingga foto kita tetap menjadi hasil karya yang langsung dilihat, maksudnya mata langsung melihat kepada objek, bukan kepada watermark. Kemudian untuk size, biasanya watermark itu sekitar antara 20 sampai 30 ya. Yang jelas jangan sampai mencuri perhatian terlalu banyak. Boleh di 30 misalkan. Kemudian style. Style itu untuk merubah warna tulisan, boleh warna apa saja sesuai keinginan. Namun biasanya kita menggunakan warna netral, putih sampai hitam ini ya, abu-abu atau hitam. Biasanya kalau fotonya gelap kita berikan watermark putih, kalau fotonya terang kita beri watermark hitam. Di sini Ibu pilih warna putih, dan putihnya juga bisa diatur ya, bisa putih sekali atau cukup saja. Di sini Ibu pilih yang sedang saja seperti ini, kemudian klik done. Ya, kira-kira seperti ini untuk watermark. Jika ingin dirubah, misalkan saya mau merubah, nggak jadi deh fontnya, jangan yang itu bisa diklik, dirubah fontnya, warnanya pun bisa dirubah ya, posisi juga bisa digeser-geser lagi, misalkan seperti ini. Kemudian setelah itu, jika kita mau menambahkan quotes atau apapun juga bisa. Misalkan Ibu tambahkan say it with flower misalkan ya. Kemudian sama untuk fontnya juga bebas, mau milih apa saja. Di sini juga bisa misalkan, dan posisinya juga kita tentukan, yang penting tidak mengganggu objeknya ya. Kemudian size-nya juga bebas ya. Kemudian jika ternyata tidak ingin ada tambahan selain watermark, ya bisa kita klik text kemudian delete untuk meng-cancel seperti ini. Setelah selesai, baru kita klik download yang di atas, kemudian save image as JPEG, kemudian save. Ini akan otomatis tersimpan di galeri kita. Demikian tutorial untuk membuat watermark di dalam foto kita. Selamat mencoba, selamat berlatih terus. Terima kasih. Baik, itu tadi cara edit watermark ya. Jadi hari ini ada 3 pembelajaran. Pertama, basic camera setting, men-setting kamera kita seragamkan ya, ada grid lines, ada picture size-nya. Kemudian mengedit menggunakan Snapseed, edit dasar saja dulu. Dan yang ketiga adalah membuat watermark menggunakan aplikasi Fonto ya. Oke, sekarang kita ke closing ya. Untuk materi hari ini, nanti kita adakan tanya jawab, boleh. Sebelumnya Ibu akan memberikan tips motret keren menggunakan handphone. Yang pertama, bersihkan lensa kamera sebelum memotret. Karena seperti kita tahu, handphone itu barang yang paling sering kita pegang ya. Kemanapun bahkan kalau boleh dibilang paling sering dipegang-pegang. Dan paling rentan terkena virus, terkena kotoran, sebenarnya minyak, dan sebagainya. Untuk itu khusus untuk foto, usahakan selalu bersihkan lensa kameranya dulu supaya
terhindar dari kotoran di dalam fotonya itu sendiri agar clear ya. Kemudian bersihkannya mungkin pakai tisu juga cukup ya. Kemudian aktifkan grid lines tadi ya, garis bantu, dan setting ukuran foto square atau portrait 3:4. Untuk kelas ini Ibu anjurkan kita samakan semuanya menggunakan 3:4. Kemudian untuk mendapatkan fokus dan tingkat kecerahan, tap layar handphone tepat di objek point. Oh ya, tadi Ibu sampaikan ya, selama kelas fotografi, Ibu akan sedikit demi sedikit menyisipkan kalimat-kalimat atau ya sebutan-sebutan khusus di dunia fotografi. Contohnya, jika Ibu bilang point itu point of interest atau objek yang kita foto, maka itu artinya objek. Misalkan yang tadi itu bunga, poinnya itu adalah bunga. Gitu. Jadi jika Ibu sebutkan point berarti objek yang kita foto ya. Kemudian pastikan objek terkena cahaya yang cukup karena cahaya adalah faktor utama dalam memotret. Selama ini mungkin kita hanya akan belajarnya menggunakan cahaya matahari ya. Karena kalau cahaya tambahan atau artificial light mungkin perlu pembelajaran lain lagi nanti ya. Next mungkin insya Allah di kelas advance. Kita sementara ini menggunakan benar-benar murni cahaya matahari. Nah, memotret menggunakan cahaya matahari juga ada tipsnya, yaitu pertama, usahakan memotret di jam-jam terbaiknya cahaya matahari, yaitu lembut, cerah tapi lembut, yaitu antara jam 7 sampai 9 atau 10 lah masih boleh. 7 sampai 10 pagi, itu cahaya mataharinya lembut, tidak perlu pakai diffuser lagi. Kemudian sore hari dari jam 3 sampai jam 5. Itu waktu terbaik kita memotret. Kenapa di siang hari tidak dianjurkan memotret, apalagi 4 jam 12 siang gitu. Karena cahaya mataharinya itu cukup terik. Kemudian bayangannya juga tepat di objek gitu, kurang bagus, sehingga dianjurkan memotret di waktu-waktu yang cahaya mataharinya lembut, ya pagi atau sore hari. Kemudian gunakan kedua tangan untuk memegang handphone. Jadi pastikan kalau memotret tidak pakai satu tangan ya, gunakan dua tangan. Kemudian jempol yang menekan shutter. Nah, ini istilah juga di fotografi ya, shutter ya. Shutter itu tempat tombol untuk memotret ya, menggunakan jempol. Agar stabil dan hasil foto tidak goyang atau blur. Karena kalau satu tangan cenderung goyang dan hasilnya ngeblur. Dan alangkah lebih baik lagi jika kita memotretnya menggunakan tripod ya, khusus handphone juga ada kan tripod. Jadi untuk menghindari shaking itu kamera handphonenya disanggah oleh tripod. Akan lebih baik lagi jika shutternya pun pakai remote untuk memastikan objeknya hasilnya tidak goyang. Tapi jika mungkin dalam masa latihan nggak apa-apa ya, kita masih pakai handheld, pakai tangan langsung, tapi pastikan pakai dua tangan gitu megangnya supaya tidak goyang, hasilnya tidak blur. Kemudian hindari penggunaan zoom. Nah ini berbeda dengan kamera DSLR, kan ada lensa yang bisa diatur focal length-nya ya. Kalau handphone kan tidak. Jadi untuk hasil yang terbaik, sebaiknya kita yang mendekati objek dibanding kita motret agak jauh terus di zoom. Karena hasilnya akan pecah, resolusinya akan kurang bagus. Dan satu hal lagi yaitu agar terhindar dari distorsi lensa handphone. Jadi lensa handphone itu memang unik ya. Usahakan saat memotret itu pinggiran-pinggiran itu jangan terkena objek banget gitu, karena dia akan menjadi kena distorsi. Contohnya jika kita motret banyakan gitu, kita foto, orang yang paling kiri atau kanan itu pasti tampak lebih gendut daripada yang lain. Makanya ibu-ibu kalau motret pasti nggak mau paling pinggir, karena takut terkena distorsi dari handphone. Kecuali dari agak jauh, kemudian dari objeknya itu masih ada space, nah itu masih terhindar dari distorsi. Jadi hindarin untuk ngezoom ya, untuk handphone. Sementara ini kitanya aja yang mendekati ke objek. Kemudian tips selanjutnya, gunakan alat bantu memotret, yaitu diffuser, reflektor, dan blocker sesuai kebutuhan. Ini di skip dulu untuk pelajaran materi awal, karena perlu pembelajaran lain lagi, mungkin akan dibahas pada saat tema lighting. Ya, jadi di skip dulu. Tapi memang ini termasuk salah satu tipsnya.
Kemudian memotretlah sebanyak mungkin dengan mencoba beberapa angle. Selain untuk mengasah keterampilan juga agar banyak pilihan saat akan mengedit foto. Jadi jika kita menemukan suatu momen atau memotret sesuatu, kita foto jangan selalu di angle yang sama gitu. Aku cepet-cepet enggak. Oh dari sebelah kiri, oh dari sebelah kanan, oh dari atas. Nah seperti itu. Nanti kita pas saat ngedit, oh ternyata yang baik yang mana, yang terbaik gitu. Untuk melatih juga ya. Dan nanti mungkin pada saat pembahasan angle akan tahu mana sih angle terbaik. Misalkan Ibu kasih contoh dulu ya. Misalkan motret burger, itu tidak mungkin kita memotretnya menggunakan flat lay atau foto dari 90 derajat. Karena yang kelihatan hanya bundaran rotinya aja gitu. Jadi yang terbaik untuk memotret burger itu justru eye level, jadi sejajar dengan mata supaya layering makanannya itu nampak semuanya. Berbeda dengan pizza. Pizza lebih cocok di fotonya menggunakan angle flat lay, yaitu kameranya dari atas tepat. Jadi semua topping dari pizzanya itu nampak gitu. Jadi setiap objek, setiap koi itu memiliki kekhasan dalam angle memotretnya. Tuh. Oke, lanjut lagi sekarang. Nah, memotretlah dengan gembira karena suasana hati akan mempengaruhi hasil foto. Ini sudah Ibu buktikan dan banyak orang buktikan. Jadi jangan memotret dalam kondisi marah, kondisi ngantuk, ya, kondisi terburu-buru, karena hasilnya mungkin tidak akan baik, dijamin. Kalau enggak, silakan coba ya. Karena kalau suasana hati kita gembira, terus apalagi objeknya yang kita sukai, yang akan kita foto, itu akan lain hasilnya. Jadi kita harus ada feel dulu saat memotret. Gitu. Contohnya kita memotret minuman, sesuatu minuman, pas memang lagi haus gitu, kayaknya seger, enak gitu. Jadi ada interesting gitu. Gitu. Kemudian edit foto secukupnya agar tetap terkesan alami, ya. Jadi kembali ke selera, tapi jangan terlalu berlebihan. Perbanyak latihan dan tambah wawasan dengan belajar lebih dalam. Ini perlu Ibu sampaikan. Dalam belajar itu jangan merasa cukup dengan satu tempat ya dan satu guru misalkan. Ibu akan senang hati jika anak-anakku juga belajar di tempat lain atau malah lihat di YouTube juga boleh, apapun pokoknya explore sebanyak mungkin karena semakin banyak wawasan dan semakin banyak latihan itu yang akan menghasilkan foto bagus yang terbaik gitu. Ibu sendiri kalau dihitung gurunya mungkin lebih dari 10. Bahkan sampai sekarang nanti jam 4 ada pembelajaran di Angin Foto School Bandung. Jadi Ibu belajar kemana saja. Mumpung bisa online. Kalau dulu kan semua offline harus hadir kan, itu memakan waktu. Kalau online kan kita bisa lakukan di rumah belajarnya. Kemudian amati, tiru, dan modifikasi atau ATM. Ini istilah yang paling sering dilakukan di fotografi, yaitu dengan cara melihat referensi dari berbagai sumber. Jadi dalam fotografi ATM itu hal yang biasa. Yang tidak boleh itu plagiat. Kalau plagiat kan persis 100% sama persis ya. Kalau ATM kan kita seperti ini angle-nya. Oh, lighting-nya dari sini. Oh, aku modifikasi deh. Misalkan objeknya asalnya roti, aku ganti dengan apa gitu ya. Itu berarti memodifikasi dan itu sah-sah saja. Bahkan ada satu sumber yang paling sering Ibu lihat itu adalah Pinterest. Coba lihat di Pinterest, foto-fotonya bagus-bagus. Apalagi yang dari luar itu dia punya tone-nya lain gitu. Karena dalam memotret kita ingin ada tantangan baru ya. Oh kayak gini gimana nih orang bisa motret ini, lighting-nya dari mana ya sebagainya. Itu sebagai tantangan kita dan memperkaya wawasan kita. Dan yang terakhir itu tadi Ibu pernah sampaikan, banggalah dengan hasil karya sendiri. Ya, jika kita sudah bangga dengan hasil karya sendiri, kemudian ada penghargaan dari yang lain, itu luar biasa, itu bonus gitu. Namun jangan langsung down di saat kita mendapatkan cibiran dari orang lain. Karena ingat, memotret atau seni itu tidak pernah salah. Berbeda dengan pelajaran matematika gitu, yang eksak ya jelas ada benar dan salahnya. Kalau motret tidak ada kata salah. Yang ada adalah indah atau tidak dilihat oleh orang, tidak hanya untuk diri sendiri. Apalagi nanti jika sudah menjadi profesional, kita memotret. Profesional di sini artinya kita memotret itu mendapat bayaran lah. Itu simpelnya ya. Kita dimintain motretin apa, terus kemudian kita diberikan bayaran. Itu udah masuk ke profesional, tidak harus levelnya tinggi banget. Nah itu kita harus mengikuti selera klien juga. Kita tidak bisa egois. Aku sukanya begini kok. Nggak bisa kalau udah ada klien yang meminta,
ya kita ikutin, tapi kita kasih masukan. Jangan, kalau yang terlalu aneh ya jangan juga diikutin, kita kasih masukan-masukan. Jadi di situ ada diskusi dulu. Contohnya misalkan Ibu kemarin motret produk Cacago di PIK. Kebetulan ordernya itu nungguin karena dia memang perfeksionis juga. Saat Ibu pakai background warna ini gitu, warna A gitu, ternyata dia nolak, enggak Bu. Padahal mau kita itu bagusnya pakai itu gitu. Tapi di saat itu kita sadar, oh saya fotografer profesional, saya dibayar gitu. Oke. Bapak mau yang mana? Saya sukanya ini, ternyata dia suka yang gonjreng gitu, oranye dan kuning. Oke lah gitu. Pas di foto, oh ternyata nggak masalah, cuman pilihlah oranye yang masuk gitu, yang nggak terlalu aneh gitu. Terus pas editing juga diinikan gitu, disesuaikan. Intinya gitu ya. Semangat belajar terus. Dan Ibu sampaikan, hari ini memang materinya banyak ya. Nanti kedepannya hanya materi video-video per apa namanya? Sesuai tugas aja gitu, per materi ya. Hari ini memang agak basic, agak panjang, tapi ini perlu diulang-ulang ya untuk latihan. Kita ke sini sekarang. Oke. Jadi kenapa Ibu kasih tugas? Ibu tahu banget anak-anakku tuh tugasnya udah banyak banget di sekolah juga. Tapi apalah artinya belajar memotret jika tidak praktek? Karena memotret itu adalah pertama praktek, kedua praktek, ketiga praktek, lain-lainnya baru teori. Percuma kita banyak teori, tahu ini itu, tapi tidak pernah praktek. Jadi kita praktek ya. Dan tugasnya pun simpel semuanya, insya Allah Ibu buatkan simpel. Tugas pertama adalah buatlah sebuah foto dengan tema single object. Contohnya seperti yang di samping ya, Ibu motret mobil-mobilan. Kan dia hanya satu objek. Nah, buatlah foto single object. Kemudian edit menggunakan aplikasi Snapseed dan diberi watermark nama dan kelas. Untuk nama silakan nama panggilan nggak apa-apa. Yang penting kelasnya ditulis ya, karena Ibu belum kenal juga. Kemudian insya Allah nanti, ini kan hari Selasa ya, hari Selasa dan nanti kita ketemu Selasa lagi. Nah, Ibu minta silahkan mengerjakan tugas ini, dikasih waktu selama 1 minggu. 1 foto loh, 1 minggu ya, bebas. Poinnya apa saja, bebas. Kemudian silahkan di store di grup, selama udah dikasih nama ya, jadi Ibu bisa tahu ini foto siapa, dikasih watermark. Kemudian nanti hari ditunggu sampai hari Minggu sore jam 6. Itu ditutup gerbang ya kalau jam 6, maghrib jam 6 hari Minggu, karena setelah isanya jam 7.30 Ibu akan review, akan memberikan krisan ya, kritik dan saran gitu. Misalkan fotonya si A, oh ini bagusnya di mana, kelebihannya mungkin perlu sedikit sentuhannya di mana, seperti itu ya. Dan agar hasil maksimal, memotretlah dengan hati gembira, itu yang penting. Selamat berlatih ya anak-anakku semuanya, juga Ibu Bapak Guru kalau mau ikut setoran boleh, tapi yang akan dinilai hanya setoran anak-anak saja ya. Kemudian insya Allah nanti Ibu akan buatkan best 5 lah, nggak usah terlalu banyak ya, yang the best editing, atau punya setoran terbaik 5 setoran terbaik, nanti Ibu grid dan akan diumumkannya pada saat pertemuan selanjutnya, Selasa depan. Itu tadi dari Ibu. Selanjutnya Ibu serahkan ke Bu Ika lagi. Jika ada pertanyaan atau apapun, Ibu akan usahakan jawab. Jika Ibu sudah punya jawabannya, jika Ibu belum punya jawabannya, tolong beri Ibu waktu ya untuk mencari jawabannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya. Waktu 1 jam kayaknya banyak banget ilmu yang didapat ya. Biasanya kalau ngedit tuh cuma buat cerah-cerah aja, nyerahin nih muka biar nggak kelihatan gelap gitu aja Bu Lia, nggak sampai yang ada aplikasi yang lain ya, icon-icon yang lain tuh belum pernah dicoba ya, jadi nggak ngerti gimana cara nerafinnya. Luar biasa ya, malah 2 aplikasi lagi kita pelajarin ya. Kayaknya tadi pas dilihat tuh anak-anak sambil coba juga Bu Lia tadi dari bunga yang tadi gitu. Kalau Bu Ika malah belum sempet ya, karena HP-nya kepake buat Zoom juga ikut rapat. Bu Ira udah tuh keren ya, luar biasa. Oke Nak, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham boleh langsung ditanyakan ya kepada Bu Lia. Ya silakan. Boleh tidur. Yuk. Silakan.
Tadi belum ada yang share itu ya, apa namanya, motivasi mengikuti kelas, supaya Ibu bisa paham dan bisa, ya mudah-mudahan bisa mengakomodir keinginannya ya, misalkan Ya, tujuannya akhirnya mau seperti apa gitu. Oh ya, satu lagi untuk tugas, kita sepakati untuk pembelajaran awal kita tidak motret makhluk hidup ya. Kita tidak motret makhluk hidup kecuali tanaman. Jadi boleh motret mainan, boleh motret gedung atau apapun yang single objek ya. Kemudian tanaman, bunga itu boleh. Kita sepakati dulu. Karena apa? Karena memotret portret itu lain lagi pembahasannya nanti. Gitu. Kita di awal mungkin pembelajaran itu. Silakan jika ada yang pertanyaan atau sudah pada pinter-pinter nih jangan-jangan. iya Pak, udah cukup jelas kali ya penyampaian dari Bu Lia tadi ya, sampai ada videonya. Kalau nanti videonya di-share di grup Maaf Bu, juga. untuk tugasnya dikumpul di mana ya? Oh, di WA grup, Nak. Di WA grup. Di WA grup ya. Ya, Mungkin di ada grup aja pertanyaan. ya, jadi biar bisa dilihat juga sama teman-teman yang lain. Iya, benar. Di WA Ya. grup, ditunggu seminggu kan cukup lah, motret satu item kan. Dan Iya. usahakan cahayanya Bu, lagi bagus-bagus. Watermarknya boleh pakai nama panggilan atau apa gitu? Boleh, nama panggilan aja. Nama Oke. panggilan, tapi tetap kelasnya ditulis ya. Soalnya kan Ibu biar tahu juga ini siapa, kelas apa gitu. Iya. Kemudian apa ya? Nanti mungkin di grup ya minta dibuatkan list nama IG, akun IG masing-masing. Karena nanti yang the best five-nya itu Ibu akan share di IG dan akan di tag yang di-mention lah, nggak di tag. Ya nanti lihatlah. Mungkin di tag biar nggak ya kalau di-mention aja kata ini. Yang best five-nya akan di tag gitu. Mungkin kalau izin nanti di-share di grup di SMP ya 9 juga ya. The best five-nya. Iya, siap. Ya. Nanti Bu saya Lia kirim. masuk IG sekolah. Ya, Ibu Grid. Mungkin ada pertanyaan soal poi atau objek yang akan difoto, silahkan. Atau sudah Yuk. kebayang mau motret apa gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Saya Cukup? Ada? Oh, Novel. mau nunjukin contohnya boleh gak Bu? Boleh dong. Tunjukin Share screen? contohnya, boleh. Saya share screen ya Bu. Boleh. Tapi ini kemarin kan saya foto tuh Bu, foto kayak awan-awan gitu. Nah saya dapat yang bagus. Terus saya tambahin editannya. Oke, boleh lihat. Boleh Bu, bentar. Astagfirullahaladzim. Bentar Bu, belum di share screen ya? Oh. Iya, Bu Ika belum di share screen? Udah dibolehkan? Saya share screen Bu. Bisa lupa. langsung. Bu, kayak gini bukan Bu contohnya. Keren ini. Kalau Ibu review langsung ya, tapi ini nggak termasuk tugas loh ya. Tugas Iya Bu, review bukan ya. tugas. Review aja ya. Pertama, ini keren banget. Satu, keren banget. Yang kedua, ini masuknya negative space. Masuk kategorinya ya. Kenapa negative space? Yaitu di mana objek sebenarnya itu objeknya sebenarnya ini ya, garis ini sebenarnya ya. Bukan awannya. Karena yang paling point of interest ya, paling tertarik orang melihat tuh justru garis ini. Dan sementara yang lainnya itu dianggap itu space. Jadi ini masuknya negative space. Ini ada kategorinya untuk foto. Nah, ini ngambilnya dari mana? Aku foto di dekat komplek aku Bu. Di lantai di atas, dari atas ya? Oh enggak, dari bawah di jalanan saya foto. Oh, dari bawah, motretnya dari bawah ya? Dari bawah. Tapi keren ini ngambilnya, keren. Ya Bu, Komposisinya ada bagus. Ada mau yang didiskusikan, silakan punya foto apa, nanti Ibu review juga, boleh? Iya, Silakan. boleh. Boleh sharing ya. Kalau Jadi- saya sih ada Bu, cuman belum diedit. Enggak apa-apa, Oh, yang Yuna mentahnya aja, yang Bu, mentahnya. Bu, Ya, Hilmi. saya ada Bu fotonya Bu. Iya, boleh. Boleh Bu. Gantian ya, Yuna dulu. Oh, oke Bu. Silakan. Gak apa-apa Bu, itu dulu. Siapa Oh, namanya? Hilmi dulu. Oke, Iya. Hilmi, boleh Yuni. Ya, Bu. Boleh langsung share. Ini ya fotonya ya. Bentar mana tadi fotonya? Taruh dulu Bu, fotonya kok ada sih? Kok hilang sih Bu? Bentar Bu. Fotonya hilang Bu. Saking banyak Oh, bener. foto ya, Hilmi.
Yang foto selfie nggak usah dikeluarin ya, soalnya Ibu kalah nih. Ini Bu, Kalau Bu Ika banyak foto selfie. Iya, ini fotonya bagus. Tinggal posisinya sebenarnya tinggal di crop supaya posisinya mau pilih apakah mau di dead center, benar-benar di tengah, atau di rule of third. Rule of third itu gimana caranya? Itu tadi dengan adanya grid lines kita tahu posisi kan objeknya itu sini ya, objeknya tuh bunga ini kan, Nah ini tanggung, jadi tidak di dead center, tidak pula di rule of third, gitu. Makanya kenapa perlu edit supaya kita memastikan posisi bunga itu di tengah-tengah persis atau mau di rule of third itu di ROT, ya. Kalau istilah fotografi seperti itu. Jadi dengan insya Allah nanti setelah tahu grid line, nanti pada saat motret udah paham ya. Oh ini posisi bunganya harus di antara di tengah garis yang 9 itu atau di titik-titik yang 4 itu. Ini udah bagus, tinggal di edit apa namanya posisinya aja, komposisinya aja. Oke, tapi tidak termasuk setoran ya, yang ini semua ya harus baru pokoknya ya. Oke, bagus, ini dilanjut edit pakai Snapseed bagus. Oke, ada yang lain silahkan. Oke, terima kasih Hilmi. Yuk Apa Yuna tuh, Bu? boleh Yuna. Raka mau nanya, Bu. Silakan. Saya minggu depan aja, Bu. Fotonya minggu ada di depan HP aja. yang satu. Oke, baiklah. Tadi siapa yang mau nanya? Raka, Bu. Raka, mana Raka? Kak, Apa? Innova orang Raka nggak mau nanya. Yang mau nanya tadi siapa ya? Silakan. Mau nanya tentang tugas juga boleh. Yuk, ada yang mau ditanyakan lagi? Raka nggak jadi nanya. Udah, Bu, nggak ada, Bu. Saya nggak nanya. Saya nggak nanya. Novel ya yang suka nunjuk-nunjuk ya. Oke, untuk tugasnya cukup jelas, Nak? Jelas, Bu. Jelas, alhamdulillah. Oke. Oke, batasnya. Bu, ada deh, Bu. sampai- Ada, Bu. Bentar. Oke, Yuna, Sebentar. boleh Yuna. Langsung pergi. Kayaknya Bu Ira juga punya foto stok deh. Silakan di-share Bu Ira, Bu Feni. Ya Bu Ira di review. Share foto yang tadi tuh yang hasil editan. Kayaknya di handphone belum dipindahin ke laptop. Nanti Bu kita share. Apa share foto? Ah, Yuna lama banget. Sabar. Yuna lagi di belakang itu tuh, depan air terjun. Ah, capek. Oke. Wow. Dibesarin lagi ya, bisa nggak? Di Zoom, Yuna. Oke. Foto ini kelebihannya di warna ya. Warnanya khas banget bunga kertas ya ini ya, bougainville ya. Bunga kertas. Terus ini jika yang Ibu sedikit menjelaskan tentang depth of field ya, DOF ya. Kenapa ini bunga yang paling depan ngeblur, di tengah tidak blur, di belakang blur lagi. Ini yang dibilang dengan depth of field, yaitu di mana kalau yang depan ngeblur itu dekat lensa itu karena apa namanya? Objeknya yang tengahnya, karena objeknya itu yang tengah gitu. Objeknya itu yang tengah. Sementara yang ngeblur itu kita bilangnya foreground. Jika foreground yang paling depan itu daun saja, tidak bunga lagi, misalkan jadi kita mungkin motretnya agak mundur sedikit, ada daunnya mungkin hijau, atau daunnya dibikin manual aja, diginiin, didekatin ke handphone supaya ngeblur tengahnya. Karena dekat kamera dia akan ngeblur. Kemudian dia akan menjadi foreground. Ibu contohnya nanti deh minggu depan ya, karena itu belum bahasannya ya. Cuman itu cara angle pengambilannya udah bagus. Apalagi kalau yang depan yang pink paling dekat ke lensanya itu daun yang didapat, jadi akan lebih indah. Kalau ini kan hampir sama semua bunga. Ibu kadang kalau ini suka ngebohongin aja, metik daunnya supaya paling depan dengan lensa, terus agak ngeblur gitu, itu masuknya ke foreground atau framing. Gitu.
Ini bagus. Terus kalau mau ngedit foto ini usahakan saturasinya dikurangin. Karena meskipun warnanya sudah bagus, karena ini ini langsung terkena cahaya sehingga warnanya agak gonjreng gitu. Meskipun memang warnanya begini, cuman karena ini siang hari ya motretnya ya. Siapa namanya? Yang Iya, Bu. posting. Ya, ini siang hari. Ya. Jadi sudah warnanya memang pinknya begini, ditambah cahaya materinya yang memang over. Nah, kecuali kalau kita memotretnya menggunakan mode manual. Di saat mode manual, saat kita motret di tengah hari pun, kalau kita motretnya menggunakan manual, kita bisa atur ISO-nya diatur, shutter speed-nya diatur, sehingga tidak akan ada istilah OE ya, over exposure gitu. Ada juga under exposure. Dan itu banyak istilah dalam foto ya. Tapi nanti Ibu sampaikannya sedikit-sedikit dulu. Tapi ini bagus, alangkah lebih bagus kalau yang di depan yang foreground-nya itu daun. Coba bayangkan di depannya daun, ngeblur gitu daunnya, terus belakangnya bunga ini. Tuh. Dan satu lagi, jika mau ngedit, ini tinggal dikurangi saturasinya sedikit supaya tidak terlalu gonjreng pinknya. Gitu. Oke, ada yang lain nggak mau share foto? Silakan. Saya, Bu. Silakan. Bentar. Udah belum, Bu? Belum kelihatan? Proses, Raka. Raka, mana? Enggak tahu saya. Ada fotonya? Coba keluar lagi, coba lagi. Waduh, bagus banget nih. Bagus banget gambarnya. Yuk, di stop share dulu. Terus nge-lag coba saya, lagi. Bu. Oh, nge-lag. Iya, Bu. Mungkin sambil nunggu Raka, ada yang lain juga boleh disiapkan ya fotonya. Oh ya, Ibu mau tanya dong, ada yang sudah biasa megang DSLR nggak? Silakan Raisen atau jawab aja langsung, boleh? Saya, Bu. Siapa mana nih? Hilmi. Hilmi. Oh, ini screen-nya masih bentar ya. Di standar. Hilmi pakai DSLR apa, Nak? Pakai DSLR ke Canon, Bu. Canon ya. Oke, udah lama megang itu kamera? Udah, Bu. Lama ya. Ini Hilmi kelas berapa sih Hilmi? 9. Kelas 9. Hilmi sempat ketemu Ibu nggak waktu jamnya? Kayaknya enggak ya? Nggak pernah, Bu. Kayaknya, Bu. Oh, Hilmi masuk, Ibu pas lulus. Ibu boleh nggak satu lagi, Bu? Boleh, silakan. Hilmi, untuk sementara kita motretnya menggunakan handphone ya, untuk di kelas ini ya. Mas, siapa? Silakan yang mau share. Yuk, ada lagi? Ini, Bu. Silakan, mana? Ada nggak, Bu, fotonya? Belum muncul ya? Belum di share screen. Yuna, coba diulang lagi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Gimana Bu? Udah ada belum? Ibu, halo. Coba. Mana? Ya, Yuna? Bisa? Belum bisa? Tapi saya udah nge-share, Bu. Iya, belum ada sih. Belum ada. Belum ada, Nak. Coba di itu dulu, stop dulu, baru ulang lagi. Sekarang udah ada belum, Bu? Ya, Nah, udah. ya. Oke, ini namanya bunga apa sih ya Ibu tuh yang warna ini? Seneng banget sama bunga ini. Oke, Yuna ya? Yuma ya? Yuna, Bu. Yuna. Yuna ya? Oke. Ya. Yuna mau yang mana? Ada 3 nih fotonya. Mau yang ditampilkan mau yang mana? Foto dengan po yang sama. Yang ini, Bu. Oke. Kalau mau yang ini, pertama tipsnya adalah kurang mundur motretnya. Supaya tidak terpotong karena bunganya meskipun kecil-kecil tapi dia berbentuk satuan kan, utuh bulat gitu ya. Jadi kiri kanannya supaya tidak terpotong. Jadi motretnya kurang mundur sedikit gitu. Kemudian ini terlalu ngezoom, boleh dikecilin dikit nggak? Ibu mau lihat? Nah, oke. Kemudian mungkin tapi nanti ya ke depannya. Mungkin menurut Ibu alangkah baiknya kalau motretnya itu geser ke sebelah kiri ya. Supaya di background belakangnya murni awan saja, tidak ada pohon, karena pohonnya tanggung gitu, agak ngeganggu objek, gitu. Jadi distract dari foto ini, keindahannya agak sedikit berkurang. Jadi motretnya agak sebelah kiri, miring, supaya backgroundnya itu kosong awan dan buletan dari bunganya itu utuh, gitu. Diedit ini pasti cantik banget nih. Tapi kalau mau ngedit kayaknya justru yang paling sebelah geser satu lagi yang tidak terlalu zoom. Coba fotonya geser lagi, geser lagi. Nah, ini malah yang akan lebih bagus tapi tinggal di tapi itu juga sama ya kepotong ya, nggak utuh. Tinggal di crop, kemudian yang sebelah kiri supaya ini utuh, yang ungu itu utuh bunganya. Kemudian di sebelah kirinya itu kan ada apa ya, layangan, bukan layangan, apa sih? Tiang ya, coba samping pohon. Itu apa sih? Nah itu bisa di healing ya, bisa dihapus di healing. Nah, itulah gunanya healing. Jika udah bagus fotonya, tapi ini apa sih ganggu gitu misalkan. Itu pakai healing. Nanti praktek di Snapseed ya healing. Itu bisa dihapus menggunakan healing. Jadi nanti semuanya awan aja penuh. Tapi kalau pohon belakang dihilangkan, misalkan di healing aja itu dijamin tidak akan bagus karena terlalu besar. Healing itu kan sebaiknya menghapus yang bidang kecil aja. Gitu. Misalkan ini bagus nih backgroundnya awan semuanya deh, yang pohonnya di delete atau di healing itu akan sulit rapi karena terlalu besar. Gitu. Jadi jika memotret hindarin di belakangnya itu ada sesuatu yang agak mengganggu. Kecuali kalau pohonnya itu posisinya sebelah kiri banget gitu ya, bunganya sebelah kanan banget. Jadi bagus malah jadi framing masuknya. Jadi jika memotret, apalagi nanti single objek ya, usahakan si objeknya itu full, nampak full. Ya, kecuali kalau motretnya temanya bukan single objek, misalkan ada kayak mobil Ibu tadi ada 2, misalkan mobilnya ada 2 nih, yang satu utuh, yang satu lagi kelihatan setengahnya itu malah bagus. Itu bilangnya picking gitu. Apa picking tuh? Picking tuh apa, nongol gitu apa sih ya? Picking tuh ngintip. Jadi satu mobilnya utuh, satu lagi mobilnya tuh setengah malah kelihatan di belakang. Dan makanya itu kayak picking gitu, kayak ngintip. Itu boleh, tapi kan tema nanti minggu depan itu single objek ya. Benar-benar satu item, satu objek PR-nya. Oke, terus berlatih ya, semakin peka nanti juga kok, sering latihan semakin peka motret ya. Oke, ada lagi silahkan, ada yang ditanyakan atau sharing? Yuk, ada lagi. Yuk, waktunya melebihi waktu yang telah ditentukan ya, Bu ya. Luar biasa. Ini hari pertama aja ya. Hari pertama. Baik, dari Ibu sih cukup anaknya semangat, Bu Lia. Iya, alhamdulillah. Nanti Ibu share ya video yang tadi. Silakan Bu Ika, kita closing aja. Silakan. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah mengikuti eskul di hari pertama dengan antusias yang luar biasa dan materi yang menurut saya walaupun masih
hari pertama, tapi luar biasa ya materinya cukup banyak dan menarik ya, banyak sekali menambah pengetahuan. Jadi tidak sabar untuk menunggu eskul di pekan depan ya, dan sambil melihat hasil karya dari anak-anak kita. Terima kasih Bu Lia atas kesempatannya yang sudah berkenan hadir ya. Luar biasa untuk menyiapkan materinya ya, luar biasa. Nah, anak-anakku terima kasih ya sudah antusias ya. Ada beberapa juga tadi yang sudah percaya diri dan bangga ya dengan hasil karyanya sendiri untuk bisa menunjukkan hasil karyanya dan langsung direview oleh Bu Lia. Yuk kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih